Seseorang membagikan pengalaman horornya melalui media sosial. Semua berawal ketika ia dan temannya menyewa sebuah kamar kosan tua yang tampak tidak terawat. Atap bocor dan dinding kusam berjamur, serta tumpukan barang berdebu memenuhi ruangan, menambah kesan mistis dan menyeramkan di kosan tersebut. Meski terasa tidak nyaman, mereka mencoba mengabaikannya dan tetap tinggal di sana. Namun, sejak malam pertama, ketenangan itu berubah menjadi ketakutan. Ia mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Iya aja jam segini sikat-sikat WC. Tasya? Mengira temannya sedang mencuci, ia pun mengetuk dan membuka pintunya. Namun kamar mandi itu kosong. Tasya, kebuka. Keran menyala dengan sendirinya dan suasana langsung terasa berbeda. Kok nyala sih? Gangguan semakin menjadi. Saat ia akan memejamkan mata, sebuah bayangan hitam melintas di balik jendela, seolah ada sesuatu yang sedang mengintai keberadaan mereka dari luar. Apa itu? Kamu juga? Nggak mau ketemu siapa ya, Bu? Kita udah gak benar, kita di sini. Saat itu ia mulai curiga bahwa kosan ini menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya. Puncak keganjilan terjadi di malam ketiga. Ketika ia dan temannya baru pulang kuliah, mereka mendapati pintu kamar terbuka. Dan yang lebih mengerikan lagi, terlihat ibu kos sedang berada di dalam kamar sambil melakukan gerakan aneh, seperti sedang melakukan ritual yang tidak mereka mengerti. Kok pintunya kebuka sih? Hah? Iya. Cek yuk. Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Ada sesuatu yang sedang ia lakukan dan itu bukan hal biasa. Namun teror sesungguhnya terjadi di kamar mandi. Ketika temannya berniat mengerjainya yang sedang berada di kamar mandi, temannya mengetuk pintu. Dan begitu pintu dibuka, ia kaget saat melihat temannya berdiri di depan pintu dengan mata melotot dan wajah pucatnya. Tapi tiba-tiba pintu itu menutup kembali dengan sangat keras, membuat mereka kaget dan ketakutan, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menutupnya dari dalam. Saat berada di dalam kamar, ia melihat ada sesuatu yang aneh terjadi pada temannya. Temannya hanya diam, menatap tajam dengan pandangan kosong ke depan. Ia memanggil temannya dan menyuruh untuk berhenti bercanda. Namun tiba-tiba, ia tersenyum tipis, kemudian tertawa lirih dengan nada lirih yang menyeramkan. Ya udah deh, lama saya bercanda terus. Jika diperhatikan dari seluruh kejadian yang dialami, terlihat jelas bahwa ada suatu energi yang sangat kuat di dalam kosan tersebut. Gangguan dimulai dari hal kecil, seperti keran yang menyala sendiri, yang seringkali dianggap sebagai tanda awal keberadaan makhluk tak kasat mata. Kemudian munculnya bayangan di jendela, menunjukkan bahwa sosok tersebut bukan hanya berada di dalam kamar, tetapi juga mengawasi dari luar, seolah sedang memerhatikan mereka setiap saat. Ritual aneh yang dilakukan ibu kos semakin memperkuat dugaan bahwa tempat itu memang memiliki keterikatan dengan sesuatu yang bersifat mistis. Bisa jadi ibu kos itu menyimpan sebuah rahasia gelap, atau bahkan menjadi perantara dari entitas yang menghuni ruangan tersebut. Dan kejadian paling mengerikan terjadi ketika temannya berubah secara drastis. Tatapan kosong, ekspresi tanpa emosi, hingga tawa yang terdengar bukan seperti suara manusia normal, merupakan ciri dari seseorang yang sudah dikuasai oleh sesuatu yang tak kasat mata.
Seorang pria yang sedang melakukan shift malam merasa jengkel dengan gangguan yang terjadi di tempatnya bekerja. Ia harus bolak-balik mematikan keran yang selalu menyala sendiri setiap kali ia mematikannya. Kata si Iroh koplok nyapekeun aing. Hayo we. Ngomong-ngomong cai sih. Namun ketika ia sudah mematikan kerannya, tiba-tiba ia malah ditertawakan oleh suara yang tidak jelas dari mana asalnya. Bukannya takut, ia malah menantang sosok tersebut untuk menampakkan dirinya. Sok sia ngawujud aing masih sorangan oge atuh. Namun bukannya muncul, sosok itu malah menimbulkan bau yang tidak sedap di tempat tersebut. Aing di mana? Kuat bau pahang kieu. Teu baleg. Ampun dasar nyapekeun ayo. Meureman cai dihurungkeun di pareman. Di pareman dihurungkeun deui. Musingkeun dasar. Jeri koplok. Kalau dilihat dari kejadian dalam video, ada beberapa kemungkinan logis yang bisa menjelaskan gangguan yang terjadi. Pertama, keran yang menyala sendiri bisa jadi hanya masalah teknis, misalnya tekanan air tidak stabil atau sistem otomatis yang sedang error. Jadi bukan berarti ada yang iseng dari alam lain, mungkin cuma pipa yang bad mood di malam hari. Soal suara tawa yang terdengar samar, ini bisa saja berasal dari pantulan suara di bangunan yang kosong atau dari sumber lain yang tidak disadari. Karena, ya, kalau benar suara hantu, masa hobinya ngetawain orang yang lagi kerja lembur? Kurang kerjaan banget. Dan untuk bau tak sedap yang tiba-tiba muncul, itu juga punya penjelasan sederhana. Bisa dari saluran air, sampah yang belum dibuang, atau yang paling horor, bau makanan sisa shift sebelumnya yang masih nyangkut di pantry. Ngeri sih buat kebersihan. Jadi, meskipun suasananya terlihat menyeramkan, semua hal tersebut masih mungkin dijelaskan secara logis. Tapi tetap saja, kalau kerannya nyala sendiri di jam 3 pagi, ya siapa yang gak kesel coba? Sebuah rekaman dari sebuah upacara duka cita menunjukkan suasana yang seharusnya penuh ketenangan. Namun di tengah hikmatnya suasana tersebut, tiba-tiba seekor kucing hitam justru melompat naik ke peti jenazah dan menjadi pusat perhatian. Kucing itu berjalan santai, seakan sedang menjaga tuannya untuk terakhir kali. Dan ketika ia turun, sesuatu yang tak diduga pun terjadi. Dalam banyak budaya Asia, kucing hitam sering dianggap punya sensitivitas lebih tinggi. Mereka kadang muncul di momen seperti ini, seolah ingin memberi salam terakhir kepada manusia yang sebelumnya pernah menyayanginya. Bukan tidak mungkin, insting hewan itu membawa dia ke tempat di mana energi emosional sedang kuat. Mungkin saja ia merasakan kepergian seseorang yang dikenalnya. Namun ada penjelasan logis kenapa peti itu terbuka dengan sendirinya. Mungkin saja mekanisme penutup peti tidak terkunci sempurna, sehingga tekanan udara di dalam peti dapat berubah saat beban di atasnya hilang. Ketika kucing itu turun, tekanan pun bergeser dan tutup bisa terangkat dengan sendirinya. Namun hal seperti ini seringkali banyak menimbulkan perdebatan. Bagaimana menurut kalian? Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berada di dalam kamarnya pada larut malam. Dengan wajah tegang, ia duduk di atas kasur sambil memegang salib dan Alkitab, seolah tengah memohon perlindungan dari sesuatu yang tidak terlihat. Namun saat doa tengah dipanjatkan, keanehan justru mulai terjadi. Benda-benda di sekitarnya perlahan bergerak sendiri. Meski rekaman ini terlihat menyeramkan, beberapa kemungkinan logis tetap bisa dipertimbangkan. Gerakan benda-benda di kamar mungkin disebabkan oleh faktor fisik, angin dari ventilasi, getaran dari luar ruangan, atau tali yang tidak terlihat dalam video. Bukan berarti ada penghuni lain yang iseng geser-geserin barang kayak lagi main puzzle.
Reaksi sang pria yang berdoa sambil memegang salib juga bisa menunjukkan ia sudah merasa takut sejak awal. Ketika seseorang sudah cemas, suara kecil atau pergerakan ringan bisa terasa seperti adegan film horor kelas berat. Dan kalaupun ini memang ulah makhluk tak kasat mata, mungkin mereka cuma mau bilang, rapiin kamar dong, berantakan nih. Di sebuah malam ketika suasana sudah sangat sepi, seorang pria sedang berada di kamar mandi untuk buang air besar. Ia memilih untuk merekam suasana karena sudah beberapa kali merasa diganggu oleh kejadian-kejadian aneh di rumah tersebut. Namun saat ia mencoba menenangkan diri, tiba-tiba terdengar suara samar dari luar. Merasa penasaran, ia mengarahkan kameranya ke arah pintu. Galauan keur modal penampakan amit kuat kaserem kieu astagfirullah sing dijaraukeun. Udah mah lagi BAB, malah diganggu setan. Ini benar-benar ujian kesabaran umat manusia. Fenomena penampakan di kamar mandi memang sering dikaitkan dengan makhluk halus. Banyak kepercayaan lokal menyebutkan bahwa kamar mandi adalah wilayah mereka, tempat lembab, kotor, dan jarang dibacakan doa, cocok sebagai kantor cabang dunia lain. Tapi dari sisi logika, bayangan yang muncul bisa saja berasal dari perubahan cahaya atau pantulan benda yang tidak terlihat jelas oleh kamera. Apalagi kalau kualitas kameranya pas-pasan. Di Indonesia, CCTV kualitas tinggi biasanya cuma ada di gedung pemerintah. Itu pun kadang rusak pas dibutuhkan. Namun yang membuat situasi ini lebih seram adalah kondisi manusianya. Orang yang sedang buang hajat berada dalam posisi paling tidak siap menghadapi ancaman. Mau teriak juga malu, mau kabur sudah jelas tidak bisa langsung berdiri. Dalam sebuah acara makan malam bersama teman-teman, suasana awalnya begitu biasa dan penuh tawa. Namun, tanpa mereka sadari, sesuatu yang lain ikut hadir di malam itu. Salah satu dari mereka merekam momen santai tersebut. Dan ketika kamera tak sengaja mengarah ke area kolam belakang rumah, terlihat sebuah sosok gelap seolah berdiri diam, mengintai dari balik pepohonan. Lokasi yang gelap dengan sumber cahaya terbatas sering menciptakan ilusi visual. Bayangan pepohonan atau patung bisa terlihat seperti sesosok makhluk yang sedang berdiri. Kamera ponsel yang kualitasnya menurun saat malam hari juga mudah membuat objek samar tampak seperti entitas gaib. Namun, tetap ada kemungkinan lain. Di beberapa kepercayaan, tempat seperti kolam atau taman belakang dianggap sebagai jalur makhluk tak kasat mata. Mereka muncul ketika suasana manusia sedang lengah, penuh tawa, dan tidak memikirkan hal-hal mistis sedikit pun. Namun setan dalam video ini terlihat sopan, tetap jaga jarak, tidak mengganggu acara makan malam. Sementara manusia, kadang yang datang tak diundang, malah pulangnya bawa plastik isi makanan, plus hutang belum dibayar. Penampakan gaib saja punya etika, masa manusia malah sering lupa aturan. Pada akhirnya, rekaman ini bisa jadi hanyalah perpaduan bayangan dan imajinasi, atau mungkin sebuah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Rekaman ini menunjukkan sebuah area masuk seperti di stasiun atau pintu akses gedung, dengan turnstile yang biasanya hanya bergerak kalau ada kartu yang di-tap. Namun dalam rekaman ini, benda tersebut tampak bergerak dengan sendirinya. Fenomena seperti ini sering dikaitkan dengan penumpang tak kasat mata yang tetap ingin pulang meskipun jasadnya udah tidur panjang. Konsepnya mirip urban legend. Arwah tetap mengikuti rutinitas terakhirnya. Kalau semasa hidup dia tiap hari naik kereta jam 6, ya setelah mati pun dia tetap antri. Cuma sekarang jadi pelanggan VIP yang bebas masuk tanpa saldo. Tapi tetap saja ada hal-hal logis yang mungkin saja bisa terjadi. Sensor yang error, angin kuat dan mekanisme pegas melemah bisa saja menjadi penyebab benda tersebut bergerak sendiri. Atau alatnya memang sudah waktunya di maintenance. Soalnya di negara kita, CCTV bisa super canggih. Tapi baut pintu ini bisa-bisa belum pernah diganti sejak zaman dinosaurus. Yang lucu adalah,
Kalau ini beneran hantu, kita bisa lihat betapa kapitalisme masih membayangi sampai alam baka. Bahkan makhluk halus pun harus lewat gate resmi. Jangan-jangan kalau arwahnya lupa tap, besok kena denda non-tap 50.000. Jadi, apakah ini bukti alam gaib? Bisa iya. Bisa juga hanya bukti bahwa alat tublik kita sudah waktunya pensiun. Kalau ternyata gerbangnya rusak, berarti satu-satunya yang angker di sini adalah anggaran perawatan. Seorang konten kreator melakukan eksplorasi di sebuah bangunan tua yang telah lama ditinggalkan. Bangunan gelap dan sunyi itu masih menyimpan jejak masa lalu. Ubin retak, cat mengelupas, dan ruangan yang tampak tak lagi ingin dikunjungi manusia. Saat merekam suasana, terdengar suara tawa anak kecil dari salah satu ruangan. Ia mengikuti suara tersebut sampai menemukan sebuah kamar mandi dengan bak besar di sudut ruangan. Ketika kamera mengarah ke bak itu, terlihat sosok anak kecil muncul sekilas, lalu lenyap begitu saja. Fenomena seperti ini memiliki dua sudut pandang yang sama-sama mungkin. Struktur bangunan yang kosong dapat memantulkan suara dari luar, sehingga terdengar seperti berasal dari dalam ruangan. Bayangan dan pencahayaan redup dapat menciptakan ilusi bentuk menyerupai manusia. Dalam kondisi tegang, otak lebih mudah salah menafsirkan stimulus visual maupun suara. Konten eksplorasi sendiri sering mengandalkan tensi dan suasana mencekam, sehingga setiap hal kecil bisa terasa berlebihan. Namun dalam kepercayaan supranatural, banyak kisah yang menyebut entitas gaib suka meniru bentuk anak untuk menarik perhatian. Diyakini menyimpan energi yang belum terselesaikan. Lokasi yang lama terbengkalai, kemunculan yang singkat sering dianggap sebagai bentuk interaksi awal sebelum menampakkan diri lebih jelas. Menariknya, bahkan di dunia konten, hal seperti ini menunjukkan satu realitas pahit. Saat hidup sulit, bahkan yang tak terlihat sekalipun seperti ikut berlomba mencari perhatian.